Silakan subscribe bagi yang belum, tekan tanda like dan lonceng, serta share ke teman yang lain. Sobat Sehat Bahagia yang tercinta, kali ini saya akan menyampaikan tentang meditasi yang merupakan rangkaian yang terakhir dari senam RCI sebetulnya, yaitu yang dilakukan dari 5-10 menit. Tapi cara meditasi seperti ini juga bisa dilakukan terpisah dari rangkaian senam RCI, yaitu pada waktu tertentu yang nyaman, misalnya seperti pada waktu tengah malam atau pagi hari, dan jangka waktunya bisa lebih lama, yaitu bisa dari setengah jam sampai 1 jam, itu bisa dilakukan seperti itu. Dan kalau pada meditasi yang merupakan rangkaian dari senam RCI, itu hanya 5-10 menit, itu tujuannya adalah untuk penenangan, untuk membuat merangsang saraf parasimpatis agar bekerja lebih baik, lebih giat, dan menekan saraf simpatis, sehingga denyut dan jantung kita akan menjadi lebih pelan dan kita menjadi lebih tenang. Itu adalah tujuannya. Tapi pada waktu kita melakukan meditasi yang khusus pada waktu pagi hari atau sore hari atau malam hari dengan setengah atau 1 jam, itu bisa dilakukan dengan tujuan untuk membangkitkan kesadaran kita, membangkitkan pengenalan diri kita, membangkitkan pengenalan terhadap jiwa kita. Makanya meditasi ini bisa kita namakan sebagai meditasi yang membongkar jiwa kita. Dengan adanya kita bisa mengenal diri sendiri, maka kita akan bisa melakukan perbaikan terhadap jiwa kita, bisa lebih sesuai dengan apa yang kita inginkan, untuk mencapai kemajuan baik itu jasmani, jiwa, dan spiritual kita. Jadi tujuan dari meditasi ini bisa untuk ketenangan, tapi juga untuk membangkitkan kesadaran dan pengenalan terhadap diri kita sendiri. Akan terjadi pencerahan di situ bila mana kita melakukan meditasi secara rutin sesuai dengan apa yang akan kita lakukan di dalam praktek meditasi ini. Posisi meditasi bisa dengan duduk di kursi atau bersila di lantai, atau bisa sambil telentang tidur di bed, misalnya sedang dalam keadaan sakit, misalnya sedang dalam keadaan sakit kena COVID, tetap kita bisa melakukan meditasi dengan tidur telentang di bed. Pada posisi tubuh duduk seperti ini, maka tetap harus ada tegak posisinya, meskipun tetap rileks, ya, tetap santai atau rileks. Nah, kemudian kita harus melakukan relaksasi, lidah ditekuk ke atas menyentuh langit-langit dan mata dipejamkan, lalu diupayakan relaksasi yang dalam. Dapat dimulai dengan memancing relaksasi ini dengan bernafas segitiga, yaitu menarik nafas panjang, menahan nafas sebentar, dan menghembuskan nafas pelan-pelan dan panjang, yang akan menghantarkan pikiran dan tubuh ke arah relaksasi dan konsentrasi. Setelah melakukan olah nafas itu, kemudian kita mulai melakukan konsentrasi, yaitu konsentrasi pada satu titik atau satu objek tertentu. Misalnya kalau orang-orang sufi itu memusatkan rasa dan pikiran pada latoif, yaitu di puncak kepala, di tengah antara dua alis, kolbu di dada kiri atas, ya, kemudian juga di dada kiri sebelah bawah, kemudian di dada tengah, kemudian di bawah pusar misalnya. Itu ada namanya sendiri-sendiri. Mungkin bagi yang beragama Hindu bisa berkonsentrasi pada titik-titik kundalini. Letak titik-titik kundalini ini ya hampir sama dengan latoif,
atau latifah di dalam tradisi yang dijalankan oleh para sufi di dalam bermeditasi. Kemudian membaca dalam hati dan berkonsentrasi pada salah satu nama atau sifat Tuhan sesuai dengan maksud dilakukannya meditasi. Bagi yang beragama Islam, yang biasa dibaca yaitu dengan asma Allah atau la ilaha illallah. Jika menginginkan memperoleh kekuatan, bisa membaca ya Qawiyu misalnya. Jadi terus merapatkan ya Qawiyu dengan berkonsentrasi pada titik-titik lataif tadi. Jika menginginkan rezeki, bisa membaca ya Ghaniyu. Cara melafalkan zikir sebaiknya yang ritmis dan ada penekanan pada satu suku kata yang dibaca. Contoh pada lafal Allahu, maka kata hu itu dibaca yang mantap dan ritmis. Pada saudara yang beragama Hindu bisa membaca kata Om misalnya begitu. Kemudian melakukan proses meditasi yang dalam dengan semakin membuat pikiran mencapai keheningan, mencapai alam meditatif. Nah, bila mana sudah mencapai alam meditatif ini, maka kita bisa melepaskan pada waktu meditasi yang panjang, kita bisa melepaskan konsentrasinya dengan melakukan olah batin, di mana gejolak-gejolak batin bisa kita amati, tapi kita tidak terlibat di dalamnya. Kita amati apa yang membuat kita mengalami satu gejolak misalnya. Nah, kemudian setelah proses meditasi itu kita laksanakan, apa itu 5 atau 10 menit atau setengah jam atau 1 jam atau mungkin lebih, maka kemudian kita mengucapkan syukur kepada Allah, kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkatnya kita bisa melakukan meditasi dan mendapatkan manfaat dari meditasi ini dengan mengucapkan misalnya Alhamdulillahirabbil alamin, dan kemudian kita usap seluruh tubuh dengan tangan kita supaya energi yang timbul dari meditasi ini bisa bermanfaat pada kita. Pada video yang saya laksanakan, yang saya cetakan ini ada iringan gending raranjolo dan juga gelombang suara otak pada frekuensi alfa. Tujuannya agar membantu menghantarkan ke suasana meditatif. Karena gelombang otak alfa terjadi ketika seseorang sedang dalam keadaan meditasi atau keadaan tidur yang belum nyenyak tadi. Jadi gelombang alfa ini untuk mengiringi kita menjadi lebih pada alam meditatif tadi. Dalam praktek di rumah tidak harus memakai suara gending atau musik atau memakai gelombang suara seperti yang di video yang saya buat ini, tapi tergantung kita bisa pilih suasana yang tenang dan yang lebih nyaman menghantar kita untuk memasuki suasana RCI, relax, timbul kesadaran atau konsentrasi dan imajinasi pada apa yang kita kehendaki. Jadi pada meditasi membongkar jiwa kita ini, konsentrasi, imajinasi, perasaan kita pada Tuhan, pada Allah misalnya, tapi kemudian bisa disusul dengan kita melakukan meditasi kesadaran, di mana kita dalam keadaan pasif, kemudian proses apapun yang terjadi pada meditasi itu kita amati memakai hati nurani kita, sehingga kita bisa mengetahui, bisa lebih mengenal lagi jiwa kita, mengenal lagi apa jati diri kita, dan kemudian kita bisa menyelesaikan masalah-masalah kehidupan kita yang kita punyai. Saya kira itu penjelasannya, dan silahkan menyimak video-video yang sudah saya buat kali ini. Dan selamat mencoba, semoga saudara-saudara semua bisa lebih sehat dan bahagia dengan meditasi yang kita lakukan bersama. Selamat mencoba.